Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Good afternoon to those of you who are not as fluent as I am in Indonesian as well. Salam sejahtera bagi kita semua. Greetings to all of you. Marilah kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan doa. Let's pray. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, di mana kami bisa memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur bahwa kami mempunyai kesempatan yang indah ini, di mana kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kebaktian siang hari ini. Kami berdoa untuk para jemaat yang mungkin masih dalam perjalanannya ke tempat ini. Kiranya Engkau mau menyertai mereka agar mereka bisa sampai di tempat ini tanpa kurang sesuatu apapun. Kami juga panjatkan doa untuk pemain musik, pelayan Tuhan lainnya, pemandu nyanyian, dan semua petugas ibadah, serta keamanan ibadah ini. Kami rindu pula untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan siang hari ini oleh Pendeta Robianto Noto Miharjo. We long to hear your words, O Lord. We pray that you will guide our pastor's mind and mouth, that whatever that he delivers will be in according to your will. We thank you for your many blessings in our lives. We ask you for your guidance and wisdom as we go through this church service. Help us to open our hearts and our mind to hear from you. And we pray that you may bless this service with your presence as we worship you in spirit and truth. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi ada di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Shalom. Salam damai semua. Mari kita puji Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita sembah Dia. Kita datang ke tempat ini untuk beribadah, memuji Dia. Kita sembah dengan hati, jiwa, dan pikiran kita. Saat ku menyembahmu,
kita lanjutkan pujian kita. Wow, ada yang sudah bangkit dari ranjang, dari sakit penyakit, puji Tuhan. Tante Olga. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikanlah penyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya yang perkasa dan yang kudus. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Dia yang dipuji, Allah besar, Dia yang dipuji. Nyanyi bagi Dia, bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, karena yang dipuji, Allah besar, karena yang dipuji. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, karena yang dipuji, Allah besar, karena yang dipuji. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat, penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia biarkan jiwa yang dahaga, dan biarkan dengan sukacita. Bersorak-sorai bersama orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat, penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga, Dia biarkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Ada puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah lenyap.
Sebelum firman Tuhan, lagu terakhir kita temanya adalah first priority, pertama, apa yang pertama di dunia ini ya. Kita puji Tuhan, kita nyatakan iman kita. Kudus, kami memohon Engkau untuk menerangi, untuk menenangkan hati dan pikiran kami dan memfokuskan kepada firman-Mu yang akan diuraikan, sehingga firman itu Tuhan kami boleh mengerti, internalisasikan di dalam hidup ini, di dalam aplikasi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi terang dan garam yang mempermuliakan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan hati yang tidak sejahtera, datang dengan beban berat, minta Engkau angkat dan Engkau teduhkan, sehingga kami boleh memiliki hati dan telinga murid yang akan mampu memahami dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan,
Kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, saudara sekalian. Selamat bertemu kembali. Sungguh kita berbahagia bisa bersama-sama. Sudah ada yang pulang dari vacation 1 bulan di Thailand dan terlihat lebih segar, dan juga yang lain. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 32 sampai 39. Injil Markus adalah Injil yang unik karena dia ditulis oleh Markus yang bukan murid Tuhan Yesus secara langsung. Markus dekat dengan Petrus dan kemungkinan dia memperoleh fakta datanya itu dari Petrus, dan dia menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai hamba yang bekerja, hamba yang menderita. Sehingga di dalam kitab Markus kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu bekerja. Tuhan Yesus itu begitu cepat, dan ini memang ditujukan kepada orang-orang Romawi yang memang sungguh-sungguh mengagungkan kerja. Lain sama orang Yunani. Kalau orang Yunani itu senang pemikir, sehingga filsuf itu menempati kedudukan paling tinggi. Tetapi di dalam tatanan orang Romawi, pekerja, prajurit itu yang memperoleh kehormatan yang tinggi. Markus 1 ayat 32 sampai 39 saya akan membacakan. Kita akan mendengarkan ini. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan, amat banyak. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ayat 38, jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Saudara sekalian, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian mengaplikasikan firman dalam kehidupan nyata dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Judul kita adalah First Things First. First things first adalah satu idiom di dalam bahasa Inggris. Ini bisa masuk ya suaranya ya? Bisa masuk, thank you. Yang artinya itu memberi sesuatu prioritas. Jadi first thing first artinya memprioritaskan sesuatu, melakukan sesuatu yang terpenting lebih daripada hal-hal yang lain. Memprioritaskan sesuatu bukan berarti yang kita sedang lakukan itu tidak baik, tetapi itu bukan sesuatu yang harus diprioritaskan. Saya kasih contoh, saudara punya rumah. Di belakang rumah saudara itu ada kolam renang, dan kolam renangnya itu sudah jelek dan ada masalah. Wah, saudara mau bilang saya mau perbaiki. Iya, tapi kemudian ternyata hujan datang sebulan dan ternyata rumah saudara bocor semua. Iya kan? Nah, kalau saudara masih ngotot saya akan memperbaiki kolam renang itu baik. Tidak ada yang mengatakan memperbaiki kolam renang itu salah. Karena apa? Itu nanti kalau sudah diperbaiki, saya bisa renang di sana lebih sehat. Anak-anak saya juga bisa renang, apalagi kalau musim panas. Bisa memberikan satu kesegaran. Betul, itu baik. Tapi yang perlu untuk diprioritaskan bukan yang itu. Iya kan? Apa? Atapnya yang harus diganti, yang harus diperbaiki. Siswa SMA atau college, ya kan, waktu ujian, wah dia volunteer ke sana kemari, baik apa enggak volunteer ke sana kemari? Palang merah lah,
segala macam baik. Tapi kalau dia kemudian lupa untuk belajar mempersiapkan diri bagi ujiannya yang harus diprioritaskan, dia salah. Ya, jadi itulah makna memprioritaskan. Jadi memberikan sesuatu yang terpenting untuk dilakukan, untuk dijadikan yang utama. Nah, saudara sekalian, di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. Kemana-mana dia pergi, itu dia selalu diikuti banyak orang yang ingin mendengarkan ajarannya, atau yang memiliki pergumulan, sakit penyakit, kelemahan tubuh yang ingin disembuhkan. Dan kita tahu dari bacaan tadi itu bahwa Tuhan Yesus itu melakukan bagiannya, melayani mereka di tengah-tengah kesibukannya. Saudara sekalian, bagian yang kita baca tadi itu kalau kita teliti lebih lanjut, itu kita bisa menarik pelajaran rohani. Ada 3 panggilan yang kita itu bisa belajar, karena ini adalah panggilan yang penting yang kita harus prioritaskan di dalam hidup ini. Nah, mungkin sebelumnya ada bisa ditampilkan. Oh ya, sesudah ini. Ya. Jadi ada 3 panggilan. Yang pertama nanti untuk bekerja giat, yang kedua untuk berhenti sejenak, yang ketiga panggilan untuk melayani sesama. Ini adalah urutan dari cerita itu. Tetapi saya akan rearrange, karena saya akan memberikan penekanan hanya kepada yang kedua. Sementara yang pertama dan ketiga saya akan bahas secara singkat, karena waktu kita yang memang terbatas, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, yang pertama adalah panggilan untuk bekerja giat. Di dalam ayat yang ke-32 sampai 34 dikatakan menjelang malam sesudah matahari terbenam. Jadi ini sesudah maghrib, ya kan? Nah, kalau saudara melihat sebelumnya itu Tuhan Yesus juga sudah bekerja keras, melakukan banyak aktivitas. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, setelah hari gelap, ternyata masih banyak dibawa kepada dia orang-orang yang menderita sakit itu. Dibiarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Dikatakan ia kemudian menyembuhkan orang banyak itu. Jadi kita melihat di sini, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang selalu bekerja giat dan optimal. Tidak pernah, kalau kita membaca kitab Injil itu, Tuhan Yesus itu sedang tidur, couch potato, bermalas-malasan. Dia selalu bekerja, melakukan sesuatu. Apalagi di dalam Injil Markus yang menekankan dia sebagai hamba Allah yang menderita, yang giat bekerja untuk melayani orang-orang yang lain. Dan ini dia lakukan karena apa? Dia menuruti teladan Bapa di surga. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 17 tertulis demikian, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, inilah etos kerja yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita membaca ini, saudara, kita menarik pelajaran. Ini harus menjadi panggilan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki etos kerja yang semacam ini. Menjadi orang yang giat bekerja. Bekerja dengan optimal. Nah, saudara, jangan kemudian kita bingungkan dengan gila kerja. Ya, giat bekerja lain dengan gila kerja atau workaholic. Kalau orang gila kerja, itu orang itu sepertinya menguasai aktivitas kerjanya, tapi sebenarnya dia sedang diperbudak oleh kerjanya itu. Sehingga hidupnya menjadi tidak seimbang. Sehingga di dalam rumah tangganya mungkin istri dan anak-anaknya dikesampingkan. Karena dia bekerja keras seperti orang gila. Mungkin belanja dikasih, uang dikasih, tapi ada perhatian yang lain yang hilang. Karena apa? Karena dia memang orang yang kemudian menjadi gila
kerja itu. Tuhan Yesus tidak semacam ini. Dia adalah seorang yang giat bekerja. Dia adalah seorang yang bekerja dengan optimal. Dia adalah seorang yang bekerja tetapi seimbang di dalam hidupnya. Dia bisa bersosialisasi dan dia bisa membagi waktunya untuk beristirahat. Saudara, kalau lihat di dalam kitab Injil, ada banyak kali di mana Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya di tengah kesibukannya untuk pergi ke atas gunung atau ke tempat sunyi. Untuk apa? Untuk menarik diri. Jadi dia tidak gila kerja. Jadi Tuhan Yesus di sini memberikan kepada kita satu teladan, satu panggilan bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki etos kerja yang giat, yang optimal ini, bukan gila kerja. Kalau kita melakukan ini, dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita itu akan bisa excellent, saudara sekalian. Di tempat kerja, bos kita akan lihat, ini orang adalah orang yang sungguh-sungguh giat bekerja. Dikasih tanggung jawab, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Studi, belajar dengan sebaik-baiknya. Memang nggak harus jadi nomor 1 ya, tetapi guru bisa tahu apa itu namanya siswa yang belajar sungguh-sungguh atau siswa yang walaupun pintar tapi malas-malesan, iya kan? Guru tetap menghargai siswa yang belajar dengan giat, dengan optimal. Jadi saudara sekalian, itu Rasul Paulus pun rupanya meniruti teladan Tuhan Yesus, sehingga ketika dia menulis surat Kolose kepada jemaat di Kolose, dia mengatakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatkanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau sesuatu kita perbuat untuk Tuhan, tentunya kita perbuat dengan sepenuh hati, dengan giat, bukan tidak dengan enak-enakan. Tentunya sesuatu kerja yang kita perbuat untuk Tuhan adalah kerja yang kita kerjakan bukan karena kita gila kerja. Workaholic itu adalah orang yang egois, saudara sekalian. Dia bekerja seperti orang gila untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak kerja, tangannya gini, saudara sekalian. Iya kan? Kalau dia tidak bekerja, dia ketakutan. Aduh, nanti jangan-jangan money, uang tidak masuk. Ini gimana? Gitu. Ya, tapi panggilan kita bukan semacam itu. Kita menjadi orang-orang yang giat bekerja dimanapun. Kerja di sini, belajar dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, saudara sekalian. Kemudian dari tadi itu kita melihat, saya lompati dulu yang kedua karena saya akan taruh ini pada bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah panggilan untuk melayani sesama. Panggilan untuk melayani sesama. Kalau kita melihat dari bagian yang terakhir, saudara sekalian, ya, dari bagian yang terakhir itu, ayat 38-39, Tuhan Yesus menjawab Petrus yang mencari dia, orang banyak mencari engkau. Tuhan Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di situ aku bisa memberitakan Injil. Jadi artinya saudara sekalian, di sini kita melihat panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan bukan untuk pekerja giat, bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk bisa karir menanjak, belajar supaya bisa memperoleh gelar yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, tapi Tuhan ingin juga bahwa kita itu melayani sesama. Jadi ketika kita kerja giat, ketika kita belajar, ketika kita berbisnis, apakah itu hanya untuk kita saja? Kalau hanya untuk kita saja, berhenti pada kepentingan kita menjadi makin kaya, itu sama seperti orang dunia. Benar apa enggak? Orang dunia kayak begitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa segala aspek kehidupan kita, ketika kita bekerja giat dan keras, itu adalah apa? Untuk melayani sesama demi kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu dengan begitu giatnya itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga bagian daripada pelayanannya untuk menjadi berkat bagi orang yang lain, untuk menjadi berkat
dan mempermuliakan Allah. Jadi dia mengatakan, mari kita pergi ke kota yang lain untuk aku bisa memberitakan Injil, untuk aku bisa melayani Tuhan. Saudara, saya ingin tekankan kepada kita bahwa panggilan kita bukan hanya untuk bekerja keras, untuk cari uang, untuk memperoleh lebih banyak uang, untuk memperbaiki rumah kita menjadi lebih indah dan lebih megah, dan bisa membeli rumah-rumah yang lain untuk disewakan. Itu baik. Tetapi kita harus mempergunakan ini juga sebagai bagian untuk kita melayani orang lain. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Sebab kalau tidak, apa bedanya kita dengan mereka itu? Jadi ini yang pertama dan yang ketiga, panggilan dari Tuhan melalui Markus pertama ayat 32 sampai 39 ini. Nah, kemudian yang kedua, yang dalam urutan berdasarkan cerita itu adalah nomor 2. Inilah yang saudara sekalian saya akan lebih tekankan untuk siang hari ini. Setelah panggilan untuk bekerja giat, setelah panggilan untuk bekerja yang untuk melayani sebaik-baiknya bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan, saudara sekalian, kalau kita membaca tadi Markus pasal yang pertama, dikatakan ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, dia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara perhatikan, malam sebelumnya dia harus bekerja sampai larut malam, bukan? Untuk melayani orang-orang yang datang yang sakit, yang kerasukan setan. Jadi di sini kemudian dikatakan pagi-pagi benar. Artinya apa? Dia tidak cukup tidur. Dia hanya tidur beberapa jam saja. Tapi ketika dia bangun, dia tidak mengeluh. Tuhan Yesus dikatakan pagi-pagi benar sudah bangun waktu hari masih gelap. Untuk apa? Bukan untuk kemudian lihat siaran berita, tidak, saudara-saudara. Untuk buka medsosnya, tidak. Dikatakan ia bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara sekalian, dia adalah seorang yang giat bekerja. Dia adalah seorang yang begitu aktif di dalam hidupnya. Tetapi dia tahu bahwa keaktifan, kesibukan di dalam kehidupan ini itu tidak boleh menggilas kehidupan kita, sehingga kita lupa ada satu sisi lain di dalam hidup ini yang membuat kita itu bisa recharge diri, supaya kita itu tidak hancur sebelum waktunya. Saudara, ada banyak orang yang hard working, kerja terus. Tahu-tahu tidak sampai tua, sudah tumbang karena sakit atau karena mati mendadak. Karena apa? Mesin aja kalau dipakai terus, tidak diistirahatkan, apa yang terjadi? Protoli ya saudara sekalian ya. Betul apa enggak? Di pabrik mesin itu tidak bisa dipakai terus. Ada mekanismenya di mana bisa beristirahat dan digantikan, di backup dengan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara sekalian, celakanya kita hidup di dalam sebuah dunia, di dalam dunia itu yang mendewakan kesibukan, ketergesa-gesaan, kecepatan itu yang didewa-dewakan. Waktu itu dianggap sesuatu yang berharga. Sehingga kalau orang itu tidak melakukan sesuatu dengan cepat, dibilang apa? Males lu. Iya kan? Tidak efektif, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Sehingga hidup itu selalu in hurriedness, selalu tergesa-gesa, selalu mau cepat. Orang Amerika kan begitu, benar apa enggak? Iya kan? Itu sistem highway, siapa yang menciptakan? Orang Amerika. Waktu Perang Dunia Kedua dibangun
sistem highway. Waktu itu belum kayak begini, tapi ini dipercanggih. Untuk apa? Supaya peralatan perang, alat-alat berat, mobil-mobil berat, tank-tank itu bisa diangkut dengan cepat. Sehingga bisa perang dan menang. Tapi yang kemudian setelah itu diwariskan menjadi sistem highway. Dan ini diikuti oleh seluruh dunia, bukan? Sampai di Afrika pun jalanannya adalah sistem highway. Di Indonesia pun sekarang highway semua ya. Jadi jarak Jakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang itu cepat sekali sekarang. Orang bisa, ayo kira-kira ke Semarang, beli lumpia Semarang, kemudian pulang lagi. Dulu kan nggak bisa, iya kan? Karena sistem highway yang sudah sedemikian baiknya. Jadi mau cepat gitu. Di Amerika juga, saudara sekalian, orang Amerika memang uang, waktu adalah uang, ya kan? Time is money. Jadi dia invent sesuatu untuk mempercepat hidup ini, untuk kecap waktu. Saudara tahu fast food diciptakan, ya kan? Setelah fast food diciptakan kan makan cepat aja, supaya apa? Segera bisa kerja, ya kan? Nah, setelah fast food diciptakan, dipercanggih dengan apa? Drive-thru, saudara sekalian. Drive-thru. Setelah fast food, drive-thru lagi, saudara sekalian. Tidak peduli enak atau tidak, pokoknya cepat dan praktis. Begitu. Ya, setiap kita pasti pernah makan di fast food, lewat drive-thru, in and out, segala macam, saudara sekalian. Ya, itulah kehidupan itu di dunia itu, pokoknya makin cepat itu makin baik. Mereka pikir begitu. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan tidak demikian. Hidup itu ada saat-saat di mana harus slowing down. Kalau hidup kita terus dipakai untuk kerja, tidak ada waktu untuk kita slowing down, untuk berhenti sejenak. Kita akan burn out. Nggak usah ngambil contoh yang lain. Pendeta-pendeta ada yang begitu. Kerja kemana-mana. Masih muda, sudah burn out, mati. Makanya mati muda, saudara sekalian. Ya, karena apa? Divorces terus, nggak pernah stop. Vacation baik. Vacation itu kan bahasa Indonesianya rekreasi ya. Tapi kan orang sekarang vacation pun kerja dibawa, iya kan? Pekerjaan dibawa, buku-buku pelajaran dibawa. Akhirnya pulang dari vacation lebih lelah daripada sebelumnya, iya kan? Rekreasi kan dari kata recreation, artinya setelah pergi berapa hari, pulang lagi mengalami recreation. Jadi sepertinya ciptaan baru, lebih segar, lebih punya semangat lagi, lebih punya endurance lagi. Tapi karena semuanya dibawa, stresnya tetap aja, bahkan mungkin double. Pulang dari rekreasi, dari vacation, malah lebih stres, saudara sekalian. Begitu. Nah, saudara sekalian, di dunia yang semacam ini, sesuatu yang slowing down itu dianggap jelek, kontraproduktif, males. Tapi Alkitab melalui contoh Tuhan Yesus menunjukkan di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa, dia masih memprioritaskan menyediakan waktu slowing down. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapaknya. Ngomong-ngomong, saudara sekalian, sampai orang-orang Amerika itu begitu memuja sesuatu yang cepat, Domino Pizza itu memanfaatkannya. Domino Pizza itu, saudara sekalian, pernah untung besar, bukan karena jual pizzanya, dia jual apa? Delivery-nya. Jadi dengan delivery yang cepat, orang beli Domino Pizza, begitu. Dan ini diakui oleh CEO-nya, we sell delivery. Kemudian karena ini, saudara, ada sebuah rumah sakit di Georgia ngikutin. Rumah sakit itu kemudian pasang iklan. Kalau orang yang ke emergency room kami dalam 20 menit tidak ditangani, maka free
Wah, untungnya naik dalam waktu sekitar 30%. Naik untung 30% untuk rumah sakit itu hebat sekali, sekali. Ya, gitu. Tapi di dalam hidup nggak bisa begitu. Dan Tuhan melalui teladannya itu menunjukkan kepada kita, tidak. Di tengah-tengah kesibukannya, dia ingat supaya hidup itu tidak digiling oleh hurriedness, oleh waktu, oleh sesuatu yang selalu cepat. Saudara sekalian, Carl Jung, seorang psikolog dari Swiss, pernah bilang begini, selalu cepat atau hurry itu bukan dari iblis. Hurry is the devil. Jadi saudara, kesibukan, keterburu-buruan, ingin cepat itu bukan berasal dari iblis, itu iblis sendiri. Jadi kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Nah, Tuhan Yesus memahami ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, dia slowing down kehidupan. Bukan menarik diri, bukan berhenti, slowing down. Dia apa? Recharge dirinya sendiri. Sama Tesla kalau dipakai terus nggak di recharge gimana? Kita yang dorong. kalau nggak ada tempat untuk nge-recharge-nya, iya kan? Begitu sama kehidupan kita, kalau terus dipakai terus berhenti, saudara sekalian, malah menjadi kerugian besar bagi kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan jangan seperti itu. Jadi tengah-tengah kesibukannya, pagi-pagi benar, dia sudah tidak ada di tempatnya. Dia pergi ke tempat sunyi, dia berdoa di sana, dia bersekutu dengan Bapaknya di surga. Ingat, kekristenan itu knowing God, bukan knowing about God. Kalau knowing about God itu pengetahuan, tapi kita itu dengan Tuhan itu knowing Him. Ada satu relationship dengan Dia. Jadi kekristenan bukan teori, bukan teologi, tapi itu relasi antara kita dengan Dia. Nah, kalau kita tiap hari tidak memiliki waktu seperti yang diteladankan Tuhan Yesus, solitude, waktu sendirian dengan Tuhan dan firman-Nya melalui doa, maka saudara sekalian, hidup kita itu dalam bahaya. Hidup kita itu akan digilas dengan segala macam hal di dalam dunia ini yang selalu mau cepat. Tuhan Yesus tahu itu, dan Tuhan Yesus memberikan teladan itu. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saya mau tanya, ini adalah satu kebiasaan atau satu hal yang dia lakukan sekali-sekali? Kebiasaan atau sesuatu yang dia lakukan sekali-sekali? Baca. Tahu dari mana? Ayo, tahu dari mana? Itu kebiasaan dia. Dia lakukan itu setiap hari. Saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian itu, waktu dia pergi ke tempat sunyi, Petrus itu dia nggak ada. Kemudian dikatakan, Petrus menyusul dan menemukan dia. Tidak dikatakan bahwa Petrus kemudian keliaran mencari-cari di mana dia. Karena Petrus tahu, gurunya punya kebiasaan setiap pagi selalu cari tempat yang sunyi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Makanya dia bisa menyusul. Itulah salah satu indikasi. Jadi saudara sekalian, solitude, bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh, istilah populernya untuk orang-orang gereja, itu menjadi kebiasaan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus ini menunjukkan ini, dia sedang memberikan teladan bagi saudara dan saya. Hidup ini sebagai anak Tuhan perlu ada slowing down-nya, bukan untuk tidur, untuk bersekutu dengan Dia melalui firman-Nya. Dan tentunya di dalamnya ada doa. Jadi saudara sekalian, bersaat teduh itu penting. Bersaat teduh di dalam Alkitab tidak dibatasi. Kalau kamu sudah 65 tahun ke atas, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu bersaat teduh. Atau kalau kamu sudah disable, kamu nggak perlu saat teduh. Ada apa nggak di dalam Alkitab? Tidak ada. Tidak ada syaratnya. Artinya apa? Setiap orang Kristen, tua, muda, masih aktif bekerja maupun yang sudah retired, yang sudah mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan karena usia tua,
tidak diperkecualikan dari bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa Tuhan, saya sekarang di anu saja, kan ada radio, ya kan? Gereja saya ada radio kasih, saudara, 24/7. Kalau saudara nanti cari radio kasih, ada app-nya. Itu radio dari gereja saya sudah 6 tahun ini. Itu 24/7. Ada lagu, ada renungan, ada pembacaan firman. Jadi itu bisa menguatkan kita. Jadi kalau kita sudah diranjang karena sakit, tetap bisa merenungkan firman Tuhan, tetap bisa bersolidut dengan Tuhan. Jadi tidak ada persyaratan untuk bersaat teduh. Itu harus kita lakukan kapanpun kita, apapun kondisi kesehatan kita. Nah, saudara sekalian, saya katakan ini sesuatu hal yang sangat penting. Sebab kalau tidak, kekristenan kita, hidup iman kita itu hanya dari kata orang saja. Ayub setelah dia mengalami Tuhan secara pribadi, ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan begitu berat, dia mengalami Tuhan kan secara pribadi. Ada satu perkataan kalau saudara lihat di dalam Ayub. Sekarang ini aku kenal engkau secara pribadi. Kalau dulu aku tahu dari kata orang saja. Saudara, jangan kita jadi orang Kristen tahu firman Tuhan dari kata orang. Oh, dari kata pendeta. Ya, tetapi kita harus membaca itu sendiri sehingga kita mengalami itu. Nah, saudara sekalian, Mazmur 105:4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita memperoleh kekuatannya, kita memperoleh atmosfer surgawi, kita di-renew, kita disegarkan. Daud mengatakan dalam Mazmurnya, Mazmur 5:4, Tuhan pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Raja Daud bangun pagi-pagi. Untuk apa? Untuk mengatur waktu bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 148 mengatakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Artinya bangun pagi-pagi sebelum fajar menyisir untuk merenungkan janjimu, merenungkan firman. Kalau saudara baca Alkitab dari awal sampai belakang, berkali-kali hal ini ditekankan. Tapi saudara sekalian, ironisnya justru waktu bersama-sama dengan Tuhan, bersaat teduh ini banyak diabaikan oleh orang-orang Kristen. Ketika ditanya apakah penting? Penting. Tapi ketika ditanya kamu melakukan atau tidak, nggak ada waktu. Dan memang kalau kita tidak menyediakan waktu, tidak akan ada waktu untuk kita bisa solidum, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus pun juga ambil waktu, bukan? Di tengah-tengah kesibukannya, tidur kurang, dia ambil waktu. Kalau dia tidak ambil waktu, dia akan terus berbaring sampai jam 9 pagi. Jadi saudara sekalian, pendeta pun juga bergumul, saya pun juga bergumul. Kalau mau saat teduh, jangan biarkan pendeta hobinya membaca, merenungkan firman Tuhan. Enggak, kita masih, kan saya bilang ini masih di dalam tanah liat tubuh daging. Keinginannya kalau lihat sepak bola, lihat football, lihat movie, bisa 5 jam bisa, ya kan? Kalau untuk baca firman, tune up-nya itu sulit sekali. Oleh sebab itu kita perlu mendisiplin diri. Tuhan tolonglah aku. Nah saudara sekalian, pada bagian terakhir ini, dunia semakin tergesa-gesa. Kita makin diperbudak oleh kesibukan, ketergesa-gesaan. Kehidupan itu berjalan makin cepat, tapi makin jauh dari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan perlu slowing down di dalam dunia yang semacam ini. Bukan memperbanyak vacation, bukan solusi, tapi memperbanyak solidut, bersekutu dengan Tuhan, memprioritaskan Dia, menyendiri bersama dengan Tuhan. Bagaimana? Buat komitmen. Saudara, 1-5 menit nggak apa-apa, asal 5 menit itu setiap hari kalau kita lakukan. Setiap pagi, Pak, saya kan kerjanya nggak harus pagi. Waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik apa? Sebelum tidur malam, lakukan itu. Buat komitmen. Waktu saya korban tentang doa, dikatakan apa? 22 hari kalau satu hal dilakukan akan menjadi apa?
habit, ya kan? Ingat enggak? 22 hari doa akan menjadi habit, sama. Saat itu juga demikian. Saudara, ada banyak buku-buku renungan untuk saat itu, ya kan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah jangan baca renungannya itu, baca bagian Alkitabnya. Setelah itu baca penuntunnya itu, ya, jangan dibalik. Penuntunnya kemudian bacaan Alkitabnya ditinggal. Baca bacaan Alkitabnya. Kalau nggak ada waktu, penuntunnya nggak apa-apa, tapi bagian Alkitab itu saudara pikirkan. 1 atau 2 menit saudara dapat sesuatu dari bagian itu. Mungkin ada perintah untuk kita lakukan dari bagian itu. Mungkin ada larangan untuk kita hindari dalam hidup itu. Mungkin ada teladan dari tokoh Alkitab yang bisa kita ikuti. Amin kan? Dan kemudian apa? Buat tekad. Kemudian kalau itu bisa dilakukan, buat aplikasi. Misalnya, baca firman Tuhan yang mengatakan di dalam banyak berkata-kata ada banyak kesalahan. Ada itu kan? Nah, ketika merenungkan itu artinya apa? Lu jangan banyak berkata-kata. Artinya apa? Kita mulai ngerem. Kalau kita banyak berkata-kata, kata-kata yang tidak perlu. Tapi kita biar kata-katanya sedikit. Kemudian ada Amsal yang mengatakan apa? Perkataan yang diucapkan tetap tepat pada waktunya itu seperti buah apel di atas piring emas. Oh, artinya apa? Kalau aku berkata-kata, aku mau berkata-kata minta hikmat Tuhan supaya kata-kataku itu bisa tepat, bisa menguatkan orang, bisa membangunkan orang. Nah, saudara sekalian, saya tidak akan memberikan uraian yang panjang, tapi pertama buat komitmen, yang kedua cari waktu yang terbaik. 5 menit, buat janji 5 menit aja. Jangan saya mau saat itu 1 jam Tuhan, nggak akan bisa. Hari ini 1 jam, besok setengah jam, hari yang ketiga sudah tidak. Ini 5 menit dan stick 5 menit. Selama 22 hari jadi habit. Kalau sesuatu sudah jadi habit, tidak melakukan gimana rasanya? Gak enak. Nah, di situ saudara sekalian, saya percaya hidup kita akan berubah, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, first things first perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Dan dalam hal ini adalah apa? Kita mau memprioritaskan Tuhan. Kita mau menyediakan waktu bagi Kristus yang kita katakan Tuhan dan Juru Selamatku, kekasih hatiku, mawar sauronku. Ya, tapi tidak pernah diajak bercakap-cakap. Melalui membaca firman dan berdoa, lakukan itu. 5 menit nggak apa-apa, tapi kita lakukan itu. Pakai buku panduan, tidak apa-apa, asal Alkitabnya dibaca. Dan akhiri dengan doa, mengucap syukur. Doakan satu pokok doa untuk orang lain, untuk teman yang belum kenal Tuhan, atau keluarga yang belum kenal Tuhan, atau untuk gereja. Selesai. Amin. Lakukan itu. It will make difference. Big difference. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini jadi berkat bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hey, kita mau melakukan itu karena Tuhan itu sudah mengasihi aku dengan kasih yang terbesar. Pengorbanannya di atas kayu salib itu adalah ingatan kepada kita bahwa apa? Dia mengasihi kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Yang terbaik sudah dikasihkan ke kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Perjamuan kudus ini adalah constant remember dari Tuhan bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin memberkati kita melalui solitude kita dengan Dia. Maukah kita melakukannya? Amin. Mari kita masuk dalam doa dan sekaligus persiapan untuk perjamuan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh diizinkan hidup di dalam dunia ini dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang luar biasa, tak ternilai harganya yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan itu dan itu menjadi awal perjalanan saja, tapi kami mau sepanjang perjalanan hidup kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati kebersamaan dengan Engkau melalui bersaat teduh dengan Engkau, memprioritaskan Engkau karena Engkau lah yang terbaik. Engkau lah kekasih jiwa kami. Terima kasih karena kami diingatkan ini Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati untuk datang ke meja perjamuan Tuhan. Kami perlu diingatkan terus
bahwa hidup kami yang ada di dunia ini adalah hidup oleh karena Engkau sudah menebus kami. Dan Engkau yang menebus kami, Engkau mau hidup kami bukan hidup yang disia-siakan, tapi menjadi hidup bekerja keras, melayani sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang yang lain dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Persiapkan hati kami semua untuk menikmati meja perjamuan-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau secara vertikal dan juga secara horizontal dengan saudara-saudara seiman yang lain, sehingga kami semua mengalami kehadiran-Mu melalui perjamuan kudus ini, disegarkan secara rohani, dimampukan kembali menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan arah yang tepat untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati meja perjamuan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan makan malam yang terakhir dengan murid-muridnya. Di dalam kesempatan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Setelah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kamu. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali untuk kedua kalinya. Saudara sekalian, setiap kita diundang untuk menikmati perjamuan kudus ini. Setiap kita yang telah percaya bahwa Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Kita semua dipersilakan, welcome to partake in this holy communion and be blessed by the Lord. Amin. Tubuh dan darah Kristus bagikan kepada domba-domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang kuat, setelah saudara menerima roti dan anggur, mohon bisa bangkit berdiri.
Apakah ada yang masih belum menerima roti dan anggur? Kalau sudah, saudara sekalian, mari kita angkat roti di atas, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tubuh Kristus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita. Makanlah dengan iman. Amin. Mari kita angkat cawan anggur. Darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Kalvari untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Mari kita minum dengan iman. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar itu telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Mati untuk kami, bangkit untuk menebus dosa kami. Dan kami telah diangkat menjadi anak-anak sah, anak-anak adopsi-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Perjamuan kudus memberikan kepada kami bukan hanya ingatan, tapi satu persekutuan spiritual antara kami dengan Engkau yang ada di surga. Dan itu akan menguatkan kami ketika kami diizinkan untuk masih hidup di dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami dengan kehadiran-Mu dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami ingat perjamuan kudus ini, kami ingat kesetiaan-Mu. Kami ingat bahwa Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menuntun kami dimanapun kami berada dan kami hidup. Kami sungguh dihibur dan mengucap syukur untuk hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan ya. Mengingatkan kita untuk selalu berdoa, untuk selalu bersaat teduh dengan Tuhan. Saatnya kita juga akan berdoa syafaat untuk semuanya, untuk gereja ini, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kembali Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk terus bersaat teduh dengan Engkau, untuk menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan lebih dari cukup. Engkau yang sudah menurunkan Tuhan hidup-Mu Tuhan untuk kami. Biarlah kami boleh menghargai itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau sudah utus ke tempat ini. Tuhan berkati Pak Robi, berkati istri dan anak-anaknya, bahkan berkati keluarga besarnya ya Tuhan, dimanapun mereka berada dengan berkat yang khusus yang Engkau sudah sediakan untuknya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hidupnya. Tuhan, saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara kami Tuhan, untuk Kohandi yang Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kesetiaan hatinya. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau Tuhan yang memberikan dokter dan alat-alat Tuhan kesehatan yang terbaik untuknya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Sugianto. Engkau tahu Tuhan keadaannya. Biar kiranya Engkau yang merawat dan menjamah Tuhan tubuhnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat dua sister dari saudara kami, Harry, Elaine dan Emmy. Tuhan, Engkau Tuhan yang menilik Tuhan keberadaannya. Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan Engkau Tuhan pasti Tuhan, kami yakin percaya dengan doa-doa kami, dengan doa-doa dari saudaranya Harry, dia akan datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan saudara kami Pak Robi. Tuhan, Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu apa yang dideritanya. Biar kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan Tuhan Yesus dokter dan obat-obatannya akan dipakai Tuhan yang daripada Tuhan. Yang terbaik Engkau berikan untuk Pak Robi.
Juga kami mau berdoa untuk Priscilla Tuhan, supaya dia Tuhan kuat, supaya dia tetap terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai penyembuh, sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kesehatan Pak Ritiau dan Tante Tris. Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Tuhan, dimanapun Tuhan kedua anakmu ini berada, Tuhan jangkau dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Tante Yeti yang Tuhan sebentar lagi akan Tuhan pulang ke Indonesia. Biar Tuhan dimanapun Tante Yeti berada, ada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang menyertai. Ada damai sejahtera yang buat Tante Yeti Tuhan yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa buat para senior di tempat ini, untuk kesehatan Tante Olga kami terus bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang menyertainya. Untuk Tante Ing, untuk Tante Yuliana, kami terus berdoa untuk mereka Tuhan. Kalau mereka Tuhan masih beribadah saat ini dengan kami, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Biar kiranya terus Tuhan, Engkau Tuhan memulihkan kesehatan mereka, memberkati hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para senior di tempat ini, untuk Kokehin, untuk tim Udon, untuk Steve, untuk Tante Riana, untuk Tante Christina, untuk Tante Hana yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Tuhan juga yang menjangkau hidupnya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ko Adrian dan Ci Helen yang saat ini kami tidak tahu ada di mana, tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan selalu menyertai anakmu ini. Biar Tuhan, Engkau yang akan tuntun mereka kembali ke tempat ini untuk sama-sama beribadah bersama dengan kami, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah kekuatan kami. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan buat kami. Peringatan ini Tuhan Yesus, biarlah kami pakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Gereja Maranatha, untuk para leaders Tuhan, untuk para pengurus. Tuhan, pakai mereka Tuhan Yesus untuk terus Tuhan berikan hikmat untuk mereka dalam mengurus, dalam menjadi berkat buat Maranatha. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para song leader, para singer, para pemusik. Tuhan, pakai mereka Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi, memberkati Tuhan alat-alat musik yang dipakai, sound system yang dipakai. Tuhan juga Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, siang hari ini adalah siang yang penuh berkat. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam mengurus Tuhan izin tinggal mereka di negeri ini. Tuhan, kalau Engkau membawa mereka Tuhan untuk datang ke negeri ini, biar kiranya Tuhan tangan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai. Apa yang mereka perlukan, biar kiranya Engkau yang mencukupi. Tuhan, kalau mereka butuh pekerjaan, Engkau pasti menyediakan pekerjaan. Dan Tuhan, kalau yang mereka masih dalam studi, Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh menyelesaikan pelajaran pendidikan mereka Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Engkau selalu tepat waktu. Engkau Bapa yang baik. Engkau mengetahui setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Siang hari ini Tuhan, semuanya kami diberkati. Kami percaya Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang online, semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Amerika. Negeri ini Tuhan Yesus adalah negeri Tuhan yang Engkau berkati. Tuhan, kalau banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri ini Tuhan, kami mau bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menurunkan tangan belas kasih-Mu Tuhan untuk negeri ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pemilihan presiden juga Tuhan Yesus, Engkau yang memilih. Juga untuk Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan tolong menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan. Biar kiranya Tuhan, tangan kasih Tuhan yang turun untuk Indonesia, supaya di Indonesia Tuhan, tetap mereka Tuhan mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, biarlah mereka tahu Tuhan Yesus, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang melihat dari atas. Ada tangan kuasa Tuhan yang akan mengadili siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, negara tempat di mana kami berasal. Tuhan, untuk negara-negara yang sedang berperang saat ini juga, tangan kuasa Tuhan kami mohon Engkau turunkan untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami Tuhan mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, keadaan kami tidak akan sama. Keadaan kami akan berbeda. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menderita Tuhan akan berikan penghiburan, yang bersedih
sedih Tuhan, akan Tuhan memberikan kegembiraan yang dunia ini tidak bisa berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita melakukan persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, ada ayat yang ingin dibaca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan Terima kasih atas anugerah, berkat, dan kelimpahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami memberikan berkat tersebut untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Kiranya juga persembahan ini dapat digunakan untuk memuji dan memulihkan nama-Mu di gereja ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Amin. Kita tutup ada pengumuman supaya kita boleh memulai minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Vicky dari. Besok hari Senin kita ada piknik di Labor Day piknik di Palace Verdes jam 11. Alamatnya ada di WA. Mari kita kumpul bersama sambil menikmati keindahan alam ciptaan Bapa kita. Selain itu, setiap hari Jumat kita akan buka pada persekutuan doa jam 8 melalui Zoom.
Dan selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui, Tante Yeti akan pulang ke Indonesia untuk hidup bersama dengan anaknya. Mari kita dengan sukacita membantu, membiayai agar keinginannya tercapai. Setelah kebaktian, kita boleh masukkan di kotak ini untuk Tante Yeti. Untuk minggu depan kita akan merayakan perpisahan dengan Tante Yeti setelah kebaktian. Kami harapkan kehadirannya, semoga kebersamaan ini meninggalkan kenangan indah untuk kita semua, dan juga akan mendoakan perjalanan dan kehidupan barunya di Indonesia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tambahan, museumnya yang di Palo Verde buka hari Senin. Jadi kalau mau lihat museum lumba-lumba, mereka buka. Oke. Kita nyanyikan sambil berdiri. sungguh-sungguh menjadi kekasih jiwa kita, dan kita katakan, Engkau yang termanis bagi jiwaku, dan aku mau menyediakan waktu untuk Engkau, sehingga hidupku akan menjadi hidup yang disertai dan dituntun kemanapun kita berada. Dan kini masuklah ke dalam dunia nyata, jangan takut dan gentar, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih jiwa kita yang termanis bagi hidup kita, dan dari Allah Bapa serta di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus menyertai kita, bukan hanya di sini, tetapi dimanapun kita berada sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan berkati, silakan duduk. Saat teduh.